Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'un ulumi wal hikam. Qala ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang menjadikan bulan Sya'ban itu jadi mulia? Sehingga orang umat Islam dari zaman para salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu itu merayakan perayaan di malam nisfu Sya'ban. Nah, peristiwa yang pertama adalah tahwilul kiblat. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Masjidil Haram Makkah. Nah, ini terjadi ya. Nah, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ya, Palestina, Ka'bah, Masjidil Haram itu memang sesuatu yang diharapkan oleh Nabi kita. Karena yaqumu fi kulli lail fi kulli yaumin muqallaban wajhihi fis sama. Adalah Nabi setiap hari menengadahkan kepalanya ke langit. Jadi ke langit berharap dalam hati, ya taraqabul wahyu, sambil menunggu wahyu datang kepadanya. Wahyunya apa? Berupa keinginan beliau, yang mana keinginan itu agar Allah meridhoinya. Apa itu? Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah ya, Masjidil Haram. Nah, hal ini dilakukan beberapa hari oleh Nabi. Dan Nabi tidak minta kepada Allah dengan doa-doanya agar kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Mekah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan di sana Rasulullah itu malu pengen minta begitu kepada Allah. Jadi beliau nggak ngomong, nggak doa minta supaya kiblat itu dipindah, tapi berharap dengan biruk batin qawiyyan, dengan rasa kecintaan dan juga dengan kekuatan hatinya agar Allah berkenan memindahkan kiblat itu. Nah, kenapa begitu? Karena kita tahu ya, Baitul Maqdis itu satu masjid yang didirikan oleh para nabi-nabi terdahulu, dan di sana ada 3 agama sholat dalam satu masjid. Nah, Yahudi ya ibadahnya di situ, orang Nasrani ya ibadahnya juga di situ, orang Islam juga di situ, sama masjidnya satu. Orang Yahudi ibadah setiap hari Sabtu, orang Nasrani ibadah setiap hari Minggu, orang Islam sehari 5 kali. Jadi paling banyak ibadah di situ. Nah, karena keadaan sudah dari dulunya ya orang Yahudi itu benci dengan orang Islam, mereka dengan segala upaya ingin menguasai Masjidil Aqsa itu, jatuh di tangan mereka. Nah, Nabi melihatnya satu bahasa kita mungkin ribet kali, ibadah begitu. Akhirnya Nabi berharap supaya kiblat itu Allah ridho memindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram Mekah, sambil menunggu wahyu yang datang dari Allah. Akhirnya turun juga tuh wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Turun akhirnya wahyu kepada Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Nabi, kata Allah begitu, sungguh kami melihat
kerap sekali engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Falan nuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kau ridhoi, kata Allah nih kepada Nabi kita. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pada saat ini hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ayat pertama kali yang turun tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Dan Nabi tidak pernah hal ini diminta oleh Nabi dalam keinginannya yang kuat itu. Meminta keridhaan Allah, supaya Allah ridho terhadap pindahnya kiblat itu. Artinya bersesuaian ayat ini ya, surat Al-Baqarah 144 sesuai dengan firman Allah ya, surat Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu ya, akan memberikan kamu keridhaan. Artinya apa, kata Siti Aisyah dalam satu hadis dinyatakan Nabi itu nggak pernah meminta sesuatu kepada Allah kecuali yang diminta oleh Nabi Allah ridho, Allah meridhoinya. Nah, ayat ini ya, ayat surat Al-Baqarah 144 ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, ayat ini turun dalam rangka bahasanya deklarasi pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi itu ya. Jadi peristiwa. Nah, karena terjadi di malam nisfu Sya'ban, akhirnya jadi anggapan, oh ini malam mulia. Kenapa? Karena ada peristiwa itu. Nah, ini peristiwa yang pertama. Peristiwa pertamanya itu ya, pemindahan kiblat terjadi di hari Selasa di malam nisfu Sya'ban. Pas ini juga pas. Hari Selasa malam Rebo ya, nisfu ya. Nah, pas betul ini. Dan sejarahnya juga dulu begitu ya. Sejarahnya begitu. Ada yang pertama, peristiwa penting yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblat, pemindahan kiblat. Kemudian peristiwa yang kedua apa? Yang terjadi di bulan Sya'ban sehingga Sya'ban menjadi mulia. Yang kedua adalah raf'ul a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah. Min masaya syahri Sya'ban al-ma'rufah raf'ul a'mali fihi wa huwa raf'ul akbar wal awsa'. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal manusia. Laporan apa? Laporan yang besar. Jadi pelaporan amal kita dilaporkan kepada Allah dalam skala yang besar. Dalam satu tahun itu adanya di bulan Sya'ban. Sehingga ada bahasa orang kita bilang apa, ganti buku ya. Nah, kemudian beliau juga bilang wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal manusia dilaporkan kepada Allah. Wa ahabbu ayyurfa amali wa ana shaimun, dan saya senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah saya dalam keadaan puasa. Jadi bagus hasilnya. Ini mau dilaporin ini. Nah, ngelaporinnya kapan? Amal itu dilaporkan kepada Allah nanti pada malam nisfu Sya'ban, besok ini diangkat semua amal. Makanya orang bulan Sya'ban itu berbuat baik. Rasulullah begitu sangat menjaga amalnya.
Kenapa? Karena beliau tahu bahwa bulan Syaban itu amal mau dilaporkan kepada Allah, sehingga ngerjain yang baik-baik aja gitu, biar cakep nanti laporannya ke sana. Nah gitu. Ya. Jadi ingat ya, jadi amal itu dilaporkan dalam 1 tahun tuh adanya di bulan Syaban, dan itu terjadi pada malam nisfu Syaban itu. Yang ketiga kemudian bulan Syaban adalah apa? Taqdirul a'mal. Ya. Wa fi syahri Sya'ban tuqaddarul a'malu. Yang ketiga kemuliaan bulan Sya'ban adalah ditakdirkannya umur, ya. Ada bulan Sya'ban. Takdir itu nanti apa? Ada di malam nisfu Sya'ban. Maksudnya bagaimana umur ditakdir dari dalam usia kandungan umur kita sudah ditakdirkan. Ya. Usia kandungan bayi 120 hari maka ditiupkanlah ruh padanya. Kemudian apa? Bikasbi arba'i kalimatin, dan dicatat 4 kalimat. Ya. Apa itu? Bikasbi rizkihi, dicatat rizkinya, wa amalihi, dan amalnya. Ya. Kemudian apa? Syakirun au sa'idun, termasuk orang yang celaka, orang yang beruntung nanti pulang ke akhirat. Nah tapi ini buktinya ada ya, tapi ini kok buktinya ada tiap-tiap malam nisfu Sya'ban itu dicatat takdirnya. Maksudnya apa? Ya, wa fi syahri Sya'ban, dalam bulan Sya'ban itu tuqaddarul a'mali, umur ditakdirkan. Maksudnya wal maksudu izharu hadza takdir wa ibrazuhu. Maksudnya adalah umur manusia di malam nisfu Sya'ban itu bukunya diperlihatkan. Si Anu, ya, Beli umurnya ntar dia dibuka tuh bukunya tuh, ya, biar dibuka bukunya malam nisfu, diperlihatkan, ditampakkan catatan umurnya. Jika tidak begitu, ya, umpama alasannya nggak begitu, ya, wa illa fa inna alal haqqi subhanahu wa ta'ala la taqyidu bisaman wala bimakanin. Ya jika tidak begitu maka nanti apa? Allah itu mentakdir umur itu tidak terkait dengan waktu dan tempat, ya. Tidak terkait waktu dan tempat. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi gini ya, ada riwayat yang menyatakan gini. Ada satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Qala innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sana. Fa ahabbu ayatiyani ajali wa ana sha'imun. Nah, hadisnya gini, Siti Aisyah bilang begini, ya Rasul, apakah puasa yang kau paling senang itu adalah bulan puasa bulan Sya'ban? Kata Siti Aisyah. Kata Nabi, iya. Nah kenapa engkau begitu senang puasa di bulan Sya'ban sampai 1 bulan full penuh? Karena beliau bilang begini, karena Allah itu mencatat setiap jiwa, ya, setiap orang yang mati di tahun itu. Setiap 1 tahun catatan kematian seorang ada, ya. Nah catatan ajalnya kematian seseorang itu nanti di bulan Sya'ban diperlihatkan, diperlihatkan di bulan itu. Si Anu matinya kapan? Catatan kematiannya ada di situ, dikeluarkan, lalu dipertontonkan, diperlihatkan. Nanti di ACC-nya baru di malam Lailatul Qadar di situ. Ya, di asasinya di situ, dikeluarin di malam nisfu Sya'ban. Nanti apa? Dia apa? Ditetapkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah itu ayatnya 1. Ada lagi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin.
Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, fiha amrun hakimun. Pada malam itu segala urusan ditetapkan, ya. Dikeluarin buku kematian setiap manusia, catatan kematian yang di malam itu sahabat, ditetapkannya di malam Lailatul Qadar itu. Ada irtibat hukumnya, persambungan hukumnya. Nah, oleh karenanya ketetapan kematian dalam 1 tahun itu sebagai setiap manusia itu bukunya diperlihatkan di malam nisfu Sya'ban. Nabi bilang, fahabu ayati di ajali. Saya senang umpama ajal saya datang, maka saya dalam keadaan puasa, gitu ya. Makanya ada istilah orang merayakan malam nisfu Sya'ban itu baca surat Yasin, salah satunya niat dipanjangkan. Karena mau ditetapin nanti di malam Lailatul Qadar, di malam Ramadannya nanti di situ. Nah, di situ diperlihatkan. Ya, jadi daftar kematian manusia malam nisfu Sya'ban itu dikasih tahu. Bukunya diunjukin Allah. Keempat adalah kemuliaan bulan Sya'ban itu adalah ada perintah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktinya mana? Buktinya dalam surat apa? Surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 56. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang membacakan salat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salat kepada Nabi. Nah, surat Al-Ahzab ayat 56 ini perintah membaca sholawat kepada Nabi kita itu turunnya di bulan Sya'ban, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Para mufassir dan para ulama hadis mengatakan oleh karenanya, karena ayat ini asbabun nuzulnya turun di malam Sya'ban, makanya bulan Sya'ban termasuk bulan sholawat. Artinya bulan orang dianjurkan memperbanyak pada sholawat, baca sholawat yang banyak, ya. Gak perlu duit sholawat enggak lagi, siapa tahu kasih gampang rezekinya oleh Allah, gitu ya. Sholawat di bulan ini nih, bulan Sya'ban. Inilah ada 4 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi di malam nisfu Sya'ban, sehingga kemuliaan bulan Sya'ban karena melihat 4 peristiwa ini. Artinya orang boleh memuliakan dengan perayaan melakukan malam nisfu Sya'ban dan membaca surat Yasin 3 kali balik dengan niat yang berbeda. Tidak ada anjuran dalam syariat, tidak ada satu hadis yang berbicara tentang itu sedikit pun ada. Akan tetapi kenapa Yasin juga termasuk surat Al-Quran, bahkan menjadi qalbul Quran. Membaca surat Yasin dengan diniati ya 3 kali berturut-turut nggak masalah, karena walaupun nggak ada anjurannya dalam hadis dan Al-Quran, tapi larangannya juga nggak ada, ya. Larangannya nggak ada, jadi nggak masalah. Gitu. Dengan niat pertama ini 3 kali balik. Yang nggak boleh itu mengkhususkan, meyakini bahwasanya bulan Sya'ban malam nisfu Sya'ban harus baca Yasin 3 kali, ya nggak boleh itu. Kita mau baca 3 kali, 300 kali nggak masalah, ya nggak boleh gitu. Baca 3 kali, nanti mau baca sekali pun boleh. Jangankan Yasin, surat apapun dalam Al-Quran kita baca dengan niat kebaikan untuk dunia dan akhirat kita nggak masalah. Gitu. Ya Allah, saya mau baca surat Waqiah untuk kebaikan dunia saya, akhirat saya, baca boleh. Gitu. Nggak masalah. Jadi 3 kali, jadi penentuan 3 kali ya nggak boleh. Dia baca 3 kali dengan itu nggak masalah, tapi meyakini penentuan harus 3 kali itu ya nggak boleh. Itu bid'ah nanti. Dibaca saja, nggak usah diyakini harus 3 kali. Mau baca 3 kali silakan, meyakini harus 3 kali nggak boleh, ya. Harus 300 kali nggak boleh, meyakini harus di malam Sya'ban nggak boleh.
Nanti bisa baca mulai surat Yasin malam-malam lain nggak masalah. Ya, membaca Al-Quran apapun suratnya dengan niat-niat dan hajat-hajat dunia dan akhirat untuk kita sah-sah saja, dan itu bagus ya, nggak ada larangan. Anjurannya nggak ada, yang larang juga nggak ada, jadi nggak masalah. Nah, ini dalam rangka beramal ya di malam nisfu Sya'ban, karena Allah muliakan nanti jadi mulia sebab ada peristiwa-peristiwa itu. Dan ini kemuliaan ini dilakukan dengan memperbanyak ibadah, ingat kepada Allah, berbuat ketaatan di malam itu, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, zikir, sholat, baca Quran, tadarus, sedekah dan lain sebagainya, sehingga menjadi amal kebajikan. Dan itu diisi di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Hitung-hitung di banyak melakukan amal kegiatan kebaikan, zikir, sholat, sunnah, puasa dan sebagainya, karena amal akan dilaporkan di malam nisfu Sya'ban. Syukur-syukur ketika dilaporkan kepada Allah, amal kebajikan kita banyak dan kita dalam keadaan berbuat baik. Itu kan bagus jadi hasilnya semacam itu.